Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Rati dari Prodi PGSD kelas A NIM 21010200007. Di sini kita akan membahas apa itu radikalisme dan terorisme. Radikalisme adalah paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan. Paham ini juga mengacu pada sikap ekstrim dalam aliran politik. Sedangkan terorisme ialah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital strategis lingkungan hidup yang menempatkan keamanan sebagai konsep multidimensional. Keamanan nasional adalah perwujudan keamanan menyeluruh atau comprehensive security yang menempatkan keamanan sebagai konsep multidimensional. Strategi keamanan komprehensif tersebut dapat dilakukan dengan minimal dua cara. Pertama, negara memperluas ruang gerakan aktor militer sehingga aktor ini dapat menangkal semua bentuk ancaman. Atau kedua, negara mengembangkan aktor-aktor keamanan baru dan menjadikan TNI sebagai aktor militer yang hanya memiliki kompetensi untuk mengatasi masalah pertahanan negara. Alternatif kedua merupakan alternatif yang digulirkan selama masa reformasi. Hal ini sejalan dengan rumusan pasal 30 UUD 45, TAP FI MPR 2000 dan TAP FII MPR 2000, serta UU Nomor X 2001 yang secara tegas membedakan sumber dan sifat ancaman serta intuisi yang memiliki kewenangan penanganannya. Dalam konteks penanggulangan ancaman terorisme, pada tahun 2003 pemerintah bersama dengan DPR telah melahirkan UU Nomor 15 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme yang dikuatkan oleh Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 2013 tentang penanganan konflik di daerah, sebuah produk hukum yang memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah untuk memberikan tafsir tunggal atas pemahaman tindak terorisme. Boleh dikatakan bahwa pemerintah Indonesia telah cukup memiliki dasar politik dan legal untuk mengambil peran aktif dalam penanggulangan terorisme global, sebagaimana dipaksakan Amerika Serikat dan negara-negara Barat. Radikalisme adalah suatu paham yang dibuat oleh sekelompok orang yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik secara drastis dengan menggunakan cara-cara kekerasan. Namun bila dilihat dari sudut pandang keagamaan dapat diartikan sebagai paham keagamaan yang mengacu pada pondasi agama yang sangat mendasar, dengan fanatisme keagamaan yang sangat tinggi sehingga tidak jarang penganut dari paham atau aliran tersebut menggunakan kekerasan kepada orang yang berbeda paham atau aliran untuk mengaktualisasikan paham keagamaan yang dianut dengan dipercayainya untuk diterima secara paksa. Sementara Islam merupakan agama kedamaian yang mengajarkan sikap berdamai dan mencari perdamaian. Islam tidak pernah membenarkan praktik penggunaan kekerasan dalam menyebarkan agama, paham keagamaan, serta paham politik. Akar masalah radikalisme antara lain karena dendam, kebencian, ketidakadilan, kesenjangan sosial, kemiskinan, kebijakan yang dianggap diskriminatif, residu kebebasan era reformasi, dan ideologi atau paham yang tidak toleran. Berbagai bentuk pencegahan yang seharusnya kita lakukan guna mewaspadai penyebaran radikalisme dan terorisme antara lain menegakkan hukum yang ada, pencegahan dan pelaksanaan kegiatan melawan propaganda ideologi radikal di bidang penanggulangan terorisme dengan penguatan nilai-nilai Pancasila dan bela negara, pendidikan dan pemahaman karakter bangsa, pendidikan wawasan kebangsaan, pengembangan nilai budaya daerah yang baik, peningkatan peran tokoh dalam masyarakat, peningkatan kapasitas masyarakat sipil, penindakan dan penyampaian kesiapsiagaan nasional dengan pengajaran terhadap pelaku terorisme yang berbeda di Indonesia, pelaksanaan deradikalisasi dengan program reorientasi motivasi, reedukasi, serta mengupayakan kesejahteraan sosial dan kesetaraan dengan masyarakat lain.
bagi mereka yang pernah terlibat terorisme maupun bagi simpatisan, sehingga timbul rasa nasionalisme. Sasaran rekrutmen anggota baru adalah generasi muda. Untuk itu, harus ada penguatan sistem pendidikan, meliputi pendidikan keluarga, menciptakan keluarga yang harmonis semampu mencegah terorisme masuk ke dalam pemikiran anggota keluarga. Pendidikan formal, siswa atau mahasiswa dibekali dengan cara penguatan sikap cinta tanah air. Lalu pendidikan agama, perlibatan aktif agamawan atau ulama untuk memberikan pemahaman tentang ajaran agama yang baik dan benar. Pendidikan masyarakat memiliki pergaulan secara selektif sehingga tercipta suasana lingkungan yang aman, nyaman, dan terbuka. Lalu pemanfaatan IT media sosial dengan benar dan cerdas. Penggunaan medsos saat ini banyak disalahgunakan dan dijadikan sarana rekrutmen anggota baru. Pokok pikiran tersebutlah yang harus ditanamkan dan diajarkan sebagai jalan meningkatkan motivasi bersama agar melakukan upaya-upaya pembelaan negara. Dengan membangun kesadaran itulah, maka kita dapat melakukan pencegahan tindakan-tindakan radikalisme dan melakukan salah satu dari sekian banyak aspek untuk menjaga keutuhan negara ini, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.